Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Asmara Dirgantari dengan NIM akhir 087. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstruksi politik dan dominasi pengetahuan. Baik, di sini ada beberapa poin yang nantinya akan menjadi pembahasan pada presentasi kali ini. Pembahasan pertama yaitu konsep kekuasaan dalam psikologi komunitas. Ada 3 bagian konsep kekuasaan, yaitu kekuasaan formal, kekuasaan informal, dan negosiasi kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan formal. Kekuasaan formal adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pihak-pihak formal seperti pemerintah atau lembaga untuk membuat keputusan. Di mana kekuasaan formal ini merujuk pada kekuasaan yang diberikan melalui struktur resmi dalam suatu organisasi atau sistem pemerintah. Kekuasaan ini didasarkan pada jabatan atau otoritas yang diberikan kepada individu atau kelompok yang membuat mereka menjadi memiliki kendali atas sumber daya, keputusan, dan kebijakan. Jadi, kekuasaan formal ini memiliki otoritas untuk membuat keputusan dan memiliki hierarki yang jelas, seperti misalnya manajer di atas karyawan, presiden dan di atas menteri, seperti itu. Lalu yang kedua ada kekuasaan informal. Kekuasaan ini kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat, kelompok, atau individu untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Kekuasaan ini dibentuk atas kekuasaan yang tidak bergantung pada jabatan resmi. Tetapi mereka ini berasal dari pengaruh pribadi, karisma, pengalaman, jaringan sosial, atau bahkan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Kekuasaan ini itu bersifat fleksibel dan dinamis, seringkali beroperasi di luar struktur formal. Seperti contohnya, jika seorang karyawan senior yang meskipun dia tidak memiliki jabatan resmi, tapi dianggap sebagai pemimpin informal karena memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup baik gitu. Lalu yang terakhir ada negosiasi kekuasaan. Proses ini itu dimana berbagai pihak saling mempengaruhi dan mencapai titik keseimbangan kekuasaan. Negosiasi kekuasaan ini terjadi karena ketika pihak-pihak yang memiliki kekuasaan formal atau informal berinteraksi untuk mencapai kesepakatan atau kompromi di dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, proses ini itu melibatkan beberapa dialog dan melibatkan proses tawar-menawar antara individu atau kelompok, dan dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik dalam politik, organisasi, bahkan masyarakat umum. Lalu menuntut kemampuan komunikasi dan diplomasi dan fleksibel dalam mencapai solusinya. Contohnya itu proses legislasi di parlemen, di mana sebuah partai politik yang memiliki kekuasaan formal atau kelompok yang memiliki kekuasaan informal bernegosiasi untuk mengesahkan suatu undang-undang. Selanjutnya ada pengaruh politik dalam pembentukan identitas komunitas. Yang pertama ada konstruksi sosial. Identitas komunitas terbentuk melalui proses konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh faktor politik, di mana kekuatan politik sangat berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan konstruksi sosial, karena penguasaan politik menggunakan hukum, kebijakan, dan media untuk mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu seperti gender, kelas sosial, dan etnisitas. Seperti contohnya di Indonesia pada zaman Orde Baru menggunakan kontrol ketat terhadap media dan pendidikan untuk menciptakan suatu konstruksi sosial yang mendukung narasi politik tentang stabilitas dan nasionalisme. Lalu yang kedua ada perjuangan kelompok. Perjuangan kelompok komunitas saling berjuang untuk mendefinisikan dan meneguhkan identitasnya dalam konteks sosial politik, di mana kebijakan politik ini seringkali menciptakan kesenjangan kekuasaan yang mendorong kelompok-kelompok tertentu untuk berjuang melawan dominasi politik. Perjuangan ini dapat berupa protes seperti gerakan sosial atau partai politik yang didirikan untuk mewakili kepentingan kelompok tersebut. Seperti contohnya perjuangan kelompok buruh dalam merespon kebijakan pemerintah yang memihak kepentingan korporat seperti protes terhadap Omnibus Law di Indonesia. Lalu yang ketiga ada representasi politik. Identitas komunitas juga tercermin dalam representasi politik mereka di tingkat lokal maupun nasional. Representasi politik ini seringkali dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan. Kelompok yang berkuasa biasanya lebih terwakili dalam lembaga politik, sementara kelompok yang minoritas atau yang kurang beruntung sering mengalami hambatan dalam mendapatkan representasi. Seperti contohnya di banyak negara, elit politik dan ekonomi
seringkali memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan publik karena representasi mereka ini di parlemen dan lembaga politik lainnya sangat jauh lebih kuat daripada kelompok-kelompok miskin dan minoritas. Ketiganya ini sangat erat kaitannya dengan kekuatan politik, di mana politik membentuk pandangan masyarakat, memicu perjuangan oleh kelompok yang terpinggirkan dan menentukan siapa yang memiliki kuasa suara dan pembuatan kebijakan. Dalam banyak kasus politik yang tidak seimbang menciptakan struktur kekuasaan yang membatasi akses bagi kelompok-kelompok tertentu sehingga memicu perjuangan untuk perubahan dan peningkatan representasi di arena politik. Selanjutnya ada peran kepemimpinan komunitas dalam pengambilan keputusan. Terdapat 4 peran kepemimpinan. Yang pertama ada visioner, fasilitator, pemberdaya, dan penyambung lidah. Pemimpin yang visioner memainkan peran penting dalam merumuskan visi dan arah bagi komunitasnya. Pemimpin visioner membuat keputusan berdasarkan visi jangka panjang. Mereka tidak hanya terfokus pada masalah saat ini, tetapi juga memikirkan dampak dari keputusan tersebut dalam jangka panjang. Pemimpin ini seringkali menjadi inspirator yang mampu memotivasi timnya untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Seperti contohnya ketika seorang CEO mengarahkan suatu perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan karena melihat tren-tren global menuju keberlanjutan meskipun dalam jangka pendek akan mengurangi profit dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada fasilitator. Pemimpin yang berperan sebagai fasilitator, mereka memfasilitasi proses pengambilan keputusan dan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai fasilitator, pemimpin kan tidak hanya mendominasi proses pengambilan keputusan, tetapi mereka juga membantu tim bekerja bersama untuk mencapai konsennya. Mereka memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam proses keputusan dan semua sudut pandang itu dipertimbangkan oleh pemimpin tersebut. Seperti contohnya dalam rapat strategis ketika seorang manajer memfasilitasi diskusi dengan mengarahkan beberapa pertanyaan kritis, memastikan setiap anggota dari tim tersebut berbicara dan menjaga diskusi tetap fokus pada hasil yang ingin dicapai. Selanjutnya ada pemberdaya. Peran pemimpin yang pemberdaya ini berperan dalam memberdayakan anggota untuk terlihat aktif dalam perubahan. Pemimpin yang memberdayakan memberikan otonomi kepada anggota tim untuk membuat keputusan mereka sendiri. Mereka memberikan beberapa orang untuk dipercaya penuh pada tim untuk mengambil tanggung jawab dan belajar dari pengalaman. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan dan rasa kepemilikan terhadap hasil keputusan. Seperti contohnya ketika seorang pemimpin tim yang mendorong anggotanya untuk mengambil inisiatif pada proyek tanpa ia merasa ragu tentang persetujuan terus-menerus. Hal ini dapat memberikan ruang untuk tim tersebut mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Yang terakhir ada penyambung lidah. Mereka menjadi penyambung lidah antara komunitas dan pihak-pihak pengambil keputusan lainnya. Sebagai penghubung lidah, pemimpin bertanggung jawab untuk menjelaskan dan mewakili keputusan yang telah diambil oleh tim. Beliau juga memastikan bahwa keputusan tersebut dipahami dengan benar oleh semua pemangku kepentingan. Mereka juga berperan dalam mempertahankan integritas keputusan tersebut di hadapan berbagai pihak. Contohnya seperti ketika seorang pemimpin perusahaan memberikan pernyataan publik tentang keputusan besar seperti restrukturasi organisasi dan menjelaskan dengan alasan dibalik keputusan tersebut kepada media dan karyawan. Jadi kepemimpinan yang efektif dalam pengambilan keputusan membutuhkan kemampuan untuk menjadi visioner, melihat masa depan yang lebih baik, berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan dialog yang kolaboratif. Selanjutnya ada dinamika konflik dan negosiasi dalam komunitas. Yang pertama ada perbedaan kepentingan. Konflik timbul dari perbedaan kepentingan dan tujuan di antara kelompok dalam komunitas. Dalam konteks komunitas, ini bisa mencakup hal-hal seperti sumber daya, kebijakan, atau visi masa depan yang diinginkan oleh pihak-pihak yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini seringkali menjadi akar penyebab konflik karena ketika salah satu pihak merasa kepentingannya terancam atau tidak diakomodasi oleh pihak lain, mereka mungkin menentang pihak lain yang ingin menyampaikan pendapatnya. Ini bisa menimbulkan ketegangan dan bahkan perpecahan dalam suatu komunitas.
Lalu yang kedua ada negosiasi. Proses negosiasi dibutuhkan untuk menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak. Ini melibatkan pertukaran ide, konsensi, dan komunikasi terbuka untuk mencari jalan tengah yang bisa diterima semua pihak. Dalam negosiasi ini seringkali menjadi alat penting dalam pengelola perbedaan kepentingan. Hal ini memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik dapat mendiskusikan pandangan atau kebutuhan mereka, serta menemukan solusi. Jadi negosiasi yang efektif memerlukan keterampilan komunikasi, empati, dan kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain. Yang ketiga ada resolusi konflik. Komunitas harus mengelola konflik secara konstruktif untuk mencapai transformasi positif. Setelah negosiasi yang panjang, suatu komunitas harus melakukan resolusi konflik sehingga untuk mencapai berbagai cara seperti mediasi, kompromi, arbitrasi, atau rekonsiliasi. Proses resolusi konflik ini berfokus pada mencari solusi yang meminimalkan kerugian bagi semua pihak dan memastikan bahwa kepentingan utama diakomodasi. Yang terakhir ada pemberdayaan komunitas melalui partisipasi politik. Yang pertama ada gerakan sosial. Gerakan sosial adalah upaya kolektif dari sekelompok orang untuk mencapai perubahan sosial, politik, atau ekonomi. Gerakan ini seringkali berfokus pada isu-isu tertentu seperti hak asasi manusia, lingkungan, atau bahkan keadilan sosial. Gerakan sosial memberikan platform bagi masyarakat untuk bersatu dan menyuarakan kepentingan mereka. Seperti contohnya di Indonesia, gerakan yang berfokus pada isu lingkungan hidup, seperti penolakan terhadap perusakan hutan, dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam advokasi kebijakan yang lebih berkelanjutan. Lalu ada partisipasi pemilihan. Partisipasi pemilihan merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan umum, termasuk memberi suara, menjadi calon, dan berpartisipasi dalam kampanye. Keterlibatan dalam pemilihan umum ini memungkinkan masyarakat untuk menentukan perwakilan yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka. Pemberdayaan dalam konteks ini membantu memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam pembutuhan kebijakan. Yang ketiga ada keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat mencakup partisipasi aktif individu dan kelompok dalam kegiatan yang mempengaruhi komunitas mereka, baik di tingkat lokal maupun nasional. Keterlibatan ini meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap komunitas. Masyarakat yang terlibat lebih cenderung memperjuangkan kepentingan bersama dan membangun solidaritas di antara anggotanya. Yang terakhir ada advokasi komunitas, di mana advokasi komunitas adalah upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik atau keputusan yang mempengaruhi komunitas tertentu. Ini sering melibatkan perorganisasian masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Advokasi ini membantu masyarakat untuk menyadari hak-hak mereka dan memberikan mereka alat untuk memperjuangkan perubahan. Melalui advokasi, komunitas dapat memperjuangkan isu-isu yang relevan dengan kebutuhan mereka dan mendapatkan perhatian dari pengambilan keputusan. Selanjutnya kita akan membahas tentang dominasi pengetahuan. Poin pembahasan yang pertama dalam dominasi pengetahuan yaitu pengetahuan sebagai kekuasaan. Ada 3 bagian. Yang pertama ada akses istimewa, monopoli informasi, dan dominasi intelektual. Akses istimewa merujuk pada kemampuan individu atau kelompok tertentu untuk mengakses informasi, sumber daya, atau bahkan jaringan yang tidak tersedia bagi orang lain. Di dalam konteks ini, pengetahuan menjadi alat untuk mengendalikan siapa yang dapat mengakses informasi dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Misalnya, dalam organisasi, mereka yang memiliki akses istimewa terhadap informasi penting dapat mempengaruhi keputusan dan arah strategi organisasi tersebut. Seperti contoh dalam dunia bisnis, pemegang saham atau eksekutif tinggi yang memiliki akses ke data pasar dan analisis internal dapat membuat keputusan yang lebih informasi. Sedangkan karyawan di tingkat yang lebih rendah mungkin tidak memiliki akses yang sama. Lalu yang kedua ada monopoli informasi. Monopoli informasi terjadi ketika suatu pihak atau kelompok memiliki kontrol hampir eksklusif atas sumber informasi tersebut. Hal ini seringkali mengakibatkan ketidaksetaraan dalam distribusi pengetahuan dan dapat menciptakan kondisi di mana kelompok tersebut memiliki kekuatan yang tidak seimbang dalam pengambilan keputusan. Contohnya,
seperti di media massa atau perusahaan teknologi besar, seringkali memiliki monopoli atas informasi tertentu. Ketika suatu perusahaan mendominasi akses dan penyebaran berita, mereka dapat membentuk opini publik dan mempengaruhi agenda politik. Yang terakhir ada dominasi intelektual. Dominasi intelektual mengacu pada kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang mengontrol narasi atau pemikiran dalam suatu masyarakat. Hal ini sering terjadi di akademisi atau dalam konteks ideologi, di mana teori atau pandangan tertentu dianggap lebih sah daripada yang lain. Dalam banyak kasus, pandangan ilmiah atau akademis yang dominan dapat mengabaikan atau mendiskreditkan perspektif alternatif. Misalnya, teori evolusi seringkali lebih banyak diterima dalam konteks pendidikan dan kebijakan, sementara pandangan berbasis agama mungkin dianggap kurang valid dalam debat publik. Jadi ketiga aspek tersebut menunjukkan bagaimana pengetahuan dapat digunakan sebagai alat kekuasaan yang memperkuat hierarki sosial dan politik. Memahami dinamika ini penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan di mana akses terhadap pengetahuan dan informasi ini tidak berpusat pada segelintir orang atau kelompok saja. Selanjutnya ada pentingnya kontrol atas informasi. Kontrol atas informasi sangat penting dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Ada beberapa poin kunci yang menggambarkan pentingnya kontrol atas informasi, yaitu yang pertama ada penyaring informasi, akses terbatas, dan manipulasi wacana. Yang pertama ada penyaring informasi. Kemampuan untuk menyeleksi dan membatasi informasi yang beredar dapat memberikan kontrol atas narasi yang berkembang. Penyaring informasi dapat berfungsi untuk memastikan bahwa hanya informasi yang relevan dan akurat yang sampai kepada masyarakat. Namun, penyaring yang tidak adil dapat menyebabkan bias dan ketidakpuasan. Seperti contohnya pada media massa sering berperan sebagai penyaring informasi. Ketika media memiliki berita tertentu untuk dilaporkan, mereka dapat mempengaruhi opini publik dan menciptakan narasi tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa penyaring informasi ini dapat membentuk persepsi masyarakat tentang isu-isu penting seperti politik, kesehatan, dan kebijakan sosial. Yang kedua ada akses terbatas. Akses terbatas merujuk pada situasi di mana informasi yang tersedia untuk sekelompok orang tertentu, sementara kelompok lain tidak memiliki akses yang sama. Ini dapat menciptakan kesenjangan pengetahuan yang signifikan dan memperkuat kekuatan individu atau kelompok yang memiliki akses tersebut. Yang ketiga ada manipulasi wacana. Manipulasi wacana adalah tindakan di mana pihak tertentu mengubah atau mempengaruhi cara informasi disajikan dan dipahami. Ini termasuk penggunaan bahasa dan frasa yang dapat membentuk persepsi atau menyampaikan ideologi tertentu. Dalam dunia politik, manipulasi wacana sering terlihat melalui propaganda, di mana ada beberapa kata-kata atau gambar yang digunakan untuk menciptakan narasi yang menguntungkan bagi sebagian pihak. Misalnya, dalam kampanye politik, istilah seperti reformasi atau kemajuan dapat digunakan untuk membingkai kebijakan tertentu dengan cara yang positif. Sementara istilah seperti krisis atau ancaman dapat digunakan untuk menakut-nakuti publik dengan membenarkan kebijakan yang lebih kontroversial. Selanjutnya ada dampak dominasi pengetahuan. Dampak dari dominasi pengetahuan sendiri memiliki 3 aspek, yaitu ketidaksetaraan, kediktatoran intelektual, dan stagnasi inovasi. Ini dapat dilihat dalam berbagai aspek masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan seringkali merupakan hasil dari dominasi pengetahuan. Ada beberapa dampaknya yang mencakup kesenjangan sosial dan diskriminasi. Dalam kesenjangan sosial, masyarakat yang memiliki akses terbatas ke pendidikan dan informasi seringkali cenderung terperangkap dalam kemiskinan dan menciptakan siklus ketidakberdayaan. Lalu dalam diskriminasi, ketidaksetaraan mempengaruhi pengetahuan dapat memperkuat stereotip dan stigma terhadap kelompok tertentu. Hal ini dapat memperburuk diskriminasi. Lalu yang kedua ada kediktatoran intelektual. Monopoli pengetahuan ini dapat mempengaruhi pada dominasi wacana dan penindasan terhadap sudut pandang alternatif. Kediktatoran ini merujuk pada situasi di mana ideologi atau pemikiran tertentu dapat mendominasi dan menolak keberagaman pemikiran, seperti kurangnya kebebasan berpendapat. Pembatasan pada kebebasan berpendapat ini dapat mengakibatkan pengurangan inovasi dan kreativitas. Ketika seseorang tidak bebas untuk mengekspresikan pemikiran mereka, maka ide-ide baru sulit untuk muncul. Lalu ada pendidikan yang terkekang.
Lingkungan akademis yang tidak mendukung pluralitas pemikiran dapat menghambat pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir ada stagnasi inovasi. Stagnasi inovasi ini terjadi ketika tidak ada perkembangan atau kemajuan dalam ide atau teknologi, seringkali sebagai akibat dari dominasi pengetahuan dan kediktaturan tersebut. Ada beberapa dampak yang disebabkan oleh stagnasi inovasi. Yang pertama ada ketertinggalan ekonomi. Negara atau komunitas yang tidak berinovasi dapat tertinggal dalam kompetisi global dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Lalu dampak selanjutnya ada keterbatasan solusi. Stagnasi dalam inovasi dapat membuat masyarakat tidak mampu menghadapi tantangan baru, seperti perubahan iklim atau krisis kesehatan. Selanjutnya ada pengaruh politik dalam pembentukan identitas komunitas. Yang pertama ada konstruksi sosial. Identitas komunitas terbentuk melalui proses konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh faktor politik, di mana kekuatan politik sangat berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan konstruksi sosial, karena penguasaan politik menggunakan hukum, kebijakan, dan media untuk mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu seperti gender, kelas sosial, dan etnisitas. Seperti contohnya, di Indonesia pada zaman Orde Baru menggunakan kontrol ketat terhadap media dan pendidikan untuk menciptakan suatu konstruksi sosial yang mendukung narasi politik tentang stabilitas dan nasionalisme. Lalu yang kedua ada perjuangan kelompok. Perjuangan kelompok komunitas saling berjuang untuk mendefinisikan dan meneguhkan identitasnya dalam konteks sosial politik, di mana kebijakan politik ini seringkali menciptakan kesenjangan kekuasaan yang mendorong kelompok-kelompok tertentu untuk berjuang melawan dominasi politik. Perjuangan ini dapat berupa protes seperti gerakan sosial atau partai politik yang didirikan untuk mewakili kepentingan kelompok tersebut. Seperti contohnya, perjuangan kelompok buruh dalam merespon kebijakan pemerintah yang memihak kepentingan korporat seperti protes terhadap Omnibus Law di Indonesia. Lalu yang ketiga ada representasi politik. Identitas komunitas juga tercermin dalam representasi politik mereka di tingkat lokal maupun nasional. Representasi politik ini seringkali dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan. Kelompok yang berkuasa biasanya lebih terwakili dalam lembaga politik, sementara kelompok yang minoritas atau yang kurang beruntung sering mengalami hambatan dalam mendapatkan representasi. Seperti contohnya di banyak negara, elit politik dan ekonomi seringkali memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan publik karena representasi mereka ini di parlemen dan lembaga politik lainnya sangat jauh lebih kuat daripada kelompok-kelompok miskin dan minoritas. Ketiganya ini sangat erat kaitannya dengan kekuatan politik, di mana politik membentuk pandangan masyarakat, memicu perjuangan oleh kelompok yang terpinggirkan dan menentukan siapa yang memiliki kuasa suara dan pembuatan kebijakan. Dalam banyak kasus politik yang tidak seimbang menciptakan struktur kekuasaan yang membatasi akses bagi kelompok-kelompok tertentu, sehingga memicu perjuangan untuk perubahan dan peningkatan representasi di arena politik. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.